Perkenalkan, nama saya Daniel Mansyil Tarigan, NIM 210300165, kelas PTNC. Di sini saya akan menjelaskan sintesis telur. Yang pertama yaitu sintesis yolk. Yolk tersusun dari kurang lebih dari 50% air dan 50% nya lagi adalah protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Lipid dalam yolk berbentuk lipoprotein. Padatan yolk mengandung fosfoprotein yang juga disebut fosfitin, lipoprotein, lipofetilin atau HDL, atau juga kolesterol baik. Karbohidrat yolk adalah polisakarida dalam bentuk mannose glukosamin. Pembentukan atau sintesis komponen-komponen yolk berlangsung di dalam hati di bawah koordinasi hormon gonadotropin dan steroid. Pembentukan sel telur atau ovum, ya ovum yang di sini pada ovarium yang tetap berlangsung selama satu periode bertelur. Proses pembentukan ovum dipengaruhi oleh kerja hormon gonadotropin yang diproduksi oleh kelenjar hiposa anterior yang berpusat di hipotalamus. Hormon FSH yang diproduksi oleh kelenjar adenohipisa ini berperan dalam merangsang pembentukan ovum masal atau folikel. Ini folikel ya. Folikel yang sedang dalam perkembangan ini akan mengeluarkan estrogen. Estrogen merupakan senyawa steroid yang dihasilkan oleh sel TK interna dan granulosa yang berfungsi untuk pembentukan yolk, albumin dan cangkang telur. Yaitu yang kedua, sintesis albumin. Sintesis albumin ini protein albumin terdiri dari ovalbumin 54%, ovatransferin 13%, ovomucin 11%, ovoglobulins 8%, lisosim 3,5%, ovomucin 1,5 sampai 3,0%. Terdapat juga protein dengan level yang sangat kecil yaitu avidin 0,05%, flavoprotein 0,8%, ovomakroglobulin 0,5%, ovoinhibitors 0,1 sampai 1,5%, ovoglycoprotein 0,5 sampai 1%, dan papain inhibitor 0,1%. Hormon steroid memiliki peran penting dalam sintesa pada oviduct. Albumin disekresikan di magnum yang merupakan bagian dari oviduct. Estrogen larut dalam lipida melewati membran sel, kemudian diikat oleh reseptor estrogen. Kompleks estrogen dan reseptornya membentuk menjadi 5S. Berikut ini adalah pembawa pesan kedua yang memasuki nukleus sel, berinteraksi dengan hormon menyebabkan gen terbentuk menjadi mRNA, dan RNA meninggalkan nukleus menuju ribosom untuk distalasi menjadi protein yang spesifik seperti albumin atau galbumin yang protein khas telur dan protein khas telur lainnya. Selanjutnya ada sintesis kerabang. Beberapa peneliti melaporkan bahwa hormon steroid dan prokatorin terlibat dalam pembentukan kerabang telur melalui proses yang kompleks, ditandai dengan peningkatan secara periodik hanya ketika dalam fase bertelur dan meningkatnya total kalsium plasma. Kalsium binding protein atau CABP telah diidentifikasi dari kelenjar kerabang dan diketahui bertindak sebagai transfer kalsium. Sintesis CABP oleh kelenjar kerabang dikontrol oleh kehadiran vitamin D3 dan hormon steroid, estrogen, progesteron. Pada plasma darah terdapat Ca++ yang akan ditransfer ke mukosa sel dan kelenjar kerabang melalui CABP. Hasil ikatan yang terbentuk antara CO2 plus H2O pada mukosa sel yaitu HCO3-. Ca mengikat HCO3- menghasilkan
CaCO3 merupakan zat kapur pada cangkang. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.